Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa umur, nikmat berupa keluarga, nikmat berupa keimanan dan keislaman kita, sehingga di hari ini kita dapat melaksanakan satu perintah Allah, itu melaksanakan salat Jumat di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Sayyidul Anam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Belakangan ini kita banyak diuji, dicoba dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam bencana. Yang baru-baru ini saja terjadi di mana saudara-saudara kita di Cianjur, yaitu terjadinya gempa, yaitu sekitar 6,7 skala Richter yang mengakibatkan banyaknya ribuan rumah hancur. Sekitar 272 orang meninggal dunia atau tidak kelihatan lagi. Sekitar 1.000 orang lebih luka-luka. Dan sampai saat ini pun masih terjadi gempa tersebut, yaitu gempa susulan. Begitu juga terjadinya banjir, yaitu di hamparan Perak dekat dengan kita di sini. Dan bencana-bencana lain di seluruh daerah di Indonesia. Di tempat kita terjadi banjir dan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Ini berikan Allah Subhanahu wa taala kepada negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Semua ini adalah merupakan ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang mukmin. Apakah kita dan bagaimanakah kita menyikapi sebuah musibah, sebuah bencana tersebut? Apakah dengan pandangan pesimis ataupun dengan pandangan optimis, yaitu pandangan keimanan? Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin.
Dan kata Allah, niscaya kami akan memberikan ujian, memberikan cobaan kepada kamu berupa rasa takut, minal khauf. Terkadang kita ketika hidup, berbagai macam ketakutan-ketakutan kita hadapi. Ketika kita masih hidup lagi, takut kita tidak mendapatkan pekerjaan. Ketika mau mengetes masuk ke tempat kerja, takut tidak diterima kerja. Kemudian anak kita mau masuk sekolah, takut tidak diterima di sekolah. Ketika sudah sekolah, takut tidak lulus ujian. Kemudian ketika kita kerja, takut tidak cukup rezeki kita, takut nanti anak istri kita tidak makan di rumah, takut segala macam ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu ada di dalam diri kita, dan ini adalah merupakan sifat manusiawi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang, kepada setiap manusia. Dan itu adalah merupakan hal yang wajar. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sebuah ujian. Tapi bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin ketika kita ada rasa takut tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Maka yang pertama yaitu kita mesti memiliki sifat sabar. Sifat sabar ini adalah merupakan senjata bagi orang mukmin. Makanya kata Allah, dia takut tidak mendapatkan rezeki. Khauf wal ju', tidak mendapatkan makanan untuk diberikan kepada keluarganya. Hari ini aku mau makan apa? Ini yang dipikirkan oleh kita semua. Bukan sebaliknya. Justru ada orang yang mengatakan, ketika orang mengatakan hari ini saya mau makan apa, ada juga orang mengatakan hari ini siapa yang saya makan. Ini lebih bahaya lagi. Ketika orang yang di bawah dia mengatakan sehari ini saya mau makan apa, orang di atas mengatakan hari ini siapa yang saya makan. Kenapa? Karena kuasa berada di tangan dia. Ketika kekuasaan itu berada di tangan dia, maka dia bebas melaksanakan segala peraturan-peraturan, melaksanakan segala sesuatu sekehendak dia. Dia tidak mengetahui bahwasanya segala yang dia lakukan itu adalah berada di bawah penguasaan Allah, berada di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dan satu saat dia akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita merasa susah hidup kita merasa bahwasanya ketika kita mencari kerja, mencari rezeki amatlah susah. Hanya cukup untuk makan, terkadang itu pun tidak cukup. Segala macam kebutuhan pokok naik, segala macam minyak naik, segalanya naik, sedangkan gaji pun tidak naik-naik. Ini yang kita rasakan selama ini. Akan tetapi kita masih memiliki Allah. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Sungguh heran sikap bagi seorang mukmin. Kenapa heran bagi sikap seorang mukmin? Ketika dia dihadapi segala macam ujian, segala macam cobaan, maka dia bersabar. Dan ketika dia diberikan kenikmatan, maka dia bersyukur. Jadi sifat sabar dan sifat syukur ini harus dimiliki oleh seorang mukmin. Karena apapun yang kita lakukan ketika kita mengeluh, mengadu, mengatakan kepada kawan kita, aduh gimanalah hidup ini, hidup kok susah-susah amat ya, kerja pun susah dapat, mau ke sana ditolak, ke sini ditolak, dapat kerja gajinya cuma 1 juta, sedangkan pengeluaran 1 bulan 3 juta. Macam manalah hidup ini, sedangkan di atas kena pajak ini, kena pajak itu dan lain sebagainya. Menyapu sekali jalan sudah berapa, kalau nggak jalan pun kayak mana pula, nanti apa pula katanya. Nah, ini adalah kehidupan kita, kehidupan yang kita hadapi. Begitu juga seorang pedagang. Kok pedagang kok sekarang ini sangat sepi,
sepi pembeli, tak ada yang mau beli. Ketika kita mau beli barang, tak laku-laku. Itu yang dihadapi oleh kita sebagai seorang yang masih hidup di dunia ini. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Dan Allah tarik terkadang sebahagian daripada harta kita. Terkadang ada yang kehilangan sepeda, kehilangan kereta, ataupun hilang duit dia, dompet dia, terjatuh HP, jatuh pecah. Ketika kita menyikapi bahwasanya segala rezeki itu adalah datang dari Allah. Kalau masih ada rezeki kita, maka kita tidak akan bersedih. Ketika kita di jalan tiba-tiba ditabrak orang, terjatuh, terluka, ini adalah merupakan musibah. Kalau kita merepet kepada orang, tidak akan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah tadi. Ketika kita menghadapi segala ujian, diberikan wa naqsim minal amwali wal anfus, sakit diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian berupa demam, sakit, terluka badannya dan lain sebagainya. Dia mengeluh, justru dengan mengeluh itu tidak bertambah dia menjadi sembuh. Ketika dia mencaci, memaki dan lain sebagainya, justru menambah penyakit dia. Malah yang timbul adalah penyakit hati, penyakit jantung dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia menghadapinya dengan kesabaran, ini adalah ujian dari Allah. Ketika seorang itu mendapatkan ujian tersebut, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma akhlifni khairan minhu. Ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya Allah, berikanlah pahala dari apa yang kurasakan dari ujian ini, dan gantikanlah aku yang lebih baik dari apa yang ada sekarang ini. Inilah yang diucapkan oleh Ummu Salamah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, meninggal suaminya. Maka dia pun berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya Allah, berikanlah pahala dari ujianku ini, dan gantikanlah kepadaku yang lebih baik darinya, dari Abu Salamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kedudukan posisi Abu Salamah yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia. Ketika kita menghadapi musibah, maka apa yang kita lakukan? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan salat. Jangan mengadu kepada manusia, manusia itu banyak masalah. Ketika kita mengadu kepada kawan kita, aduh gimana lah hidup ini, banyak utangku sampai 5 juta. Tak tahu dia kawannya punya utang 10 juta, bahkan 100 juta. Cuman gak dibilangnya aja, kita aja yang mengadu. Terkadang kita pun mengadu di Facebook, Twitter, di media sosial dan sebagainya. Padahal orang itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Yang memberikan masalah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dapat menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengembalikan masalah itu kepada yang membuat masalah, maka insyaallah masalah itu akan menjadi ringan. Masalah itu menjadi sangat ringan di hadapan kita. Makanya ada seorang guru yang ditanya oleh seorang muridnya. Dia sampai suntuk, stres, sampai ingin membunuh diri. Maka dia pun datang kepada gurunya, wahai guru, banyak kali masalahku, belum masalah pekerjaan, belum masalah anak, belum masalah istri, belum masalah ini dan itu segala macam, sehingga masalah itu seperti menumpuk di dadaku dan aku seperti tidak ingin hidup lagi. Maka apa kata gurunya tersebut? Wahai muridku, tolong ambil segelas air. Kemudian setelah itu masukkan sesendok garam. Setelah dimasukkannya sesendok garam tadi, kemudian suruh kacau air tersebut. Kemudian dikacaunya. Setelah dikacaunya disuruh oleh guru tersebut minum air tersebut. Setelah dia minum, maka apa kata guru tersebut? Apa rasanya?
rasanya sangat asin wahai guru. Baiklah, maka kemudian gurunya tersebut pun membawa muridnya ke sebuah danau. Maka sampai di danau, maka guru tadi pun memerintahkan kepada muridnya, wahai muridku, sekarang engkau ambil 1 bungkus garam, kemudian engkau masukkan ke dalam danau ini. Setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam danau, engkau kacau-kacau air danau tadi, kemudian coba engkau minum air danau tadi. Maka bagaimana rasanya? Wah, rasanya tawar, enak wahai guru. Begitulah kehidupan kita. Ketika kita merasa masalah itu adalah amat besar, masalah yang kecil menjadi besar. Masalah yang kita hadapi sebenarnya itu adalah masalah yang kecil, akan tetapi kita besar-besarkan sehingga masalah itu seperti menimpa ke dalam diri kita, seperti gunung yang besar akan menimpa diri kita, dan tidak ada orang yang merasakan masalah tersebut yang lebih besar dari masalah kita. Padahal ketika kita kembalikan masalah itu kepada Sang Khalik yang memiliki segala masalah, yang memiliki dan menyelesaikan segala masalah, maka masalah itu akan menjadi kecil. Maka ketika kita menghadapi segala macam ujian, segala macam masalah, kita besarkan diri kita, kita luaskan hati kita, kita besarkan bahwasanya masalah ini adalah kecil dan karunia Allah itu lebih besar. Ketika kita tidak dapat makanan, karunia Allah itu lebih besar. Kita lihat bagaimana tangan kita, kaki kita, ini semua adalah merupakan rezeki daripada Allah. Kita lihat bagaimana orang lain lebih susah daripada kita. Orang lain diberikan Allah ujian yang lebih hebat dari kita, karena kita merasa bahwasanya segala masalah itu ditimpakan kepada kita, sehingga kita merasakan bahwasanya masalah itu adalah seperti gunung yang akan menimpa diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, maka kuncinya ketika kita menghadapi segala masalah, segala ujian, maka kita bersabar, meminta kepada Allah di sepertiga malam, memohon kepada Sang Khalik, ya Allah, selesaikanlah segala masalahku. Ya Rahman, Engkaulah yang Maha Pengasih, selesaikanlah segala masalahku, karena Engkaulah yang menyelesaikan masalah, bukan manusia. Ketika kita banyak hutang, ketika kita banyak masalah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan juga dengan salat, maka niscaya segala masalah itu akan terselesaikan. Segala masalah itu akan merasa ringan. Ketika kita mengadu kepada Allah, maka kita akan merasa ringan, kita akan merasa tenang. Ketika kita pikiran tenang, maka kita akan mendapatkan solusi terhadap segala masalah kita. Kita akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah kita. Ketika kita menghadapi dengan kepala tenang, ketika kita hadapi dengan ketenangan hati, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika dihadapi segala macam musibah, ketika mereka menghadapi masalah, maka mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya hartaku, ayahku, ibuku, istri, anak, keluarga, harta, kendaraan, semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah, dan kapan saja Allah ingin minta, maka kita akan relakan. Inna lillah, sesungguhnya semua yang kita miliki adalah milik Allah. Maka kita menjadikan posisi kita seperti tukang parkir. Ketika tukang parkir diambil kendaraannya, dia tidak marah-marah, malah dia senang. Ketika diambil keretanya, diambil mobilnya, tidak ada pernah tukang parkir itu marah-marah, justru dia senang. Kenapa? Karena dia merasa itu semua adalah merupakan titipan dari orang. Ketika kita merasa harta ini milikku, rumah ini milikku, kendaraan ini milikku, maka ketika kita kehilangan, maka kita akan merasa sedih, gundah gulana, menjadi gegana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, innalillah, semuanya adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa, diri kita pun apabila dimiliki Allah,
apabila diminta oleh Allah, maka kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sabar akan selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang bersabar dan bersyukur, maka dia akan menghadapi segala masalah dengan senyuman, tidak pernah merasa sedih, tidak merasa gundah gulana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.